Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya mau masak sayur bayam. Untuk bahan yang sudah saya siapkan ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan sayur bayam secukupnya ya, atau di sini saya menggunakan 1 ikat sayur bayam. Nah, petik sayur bayam ya teman-teman. Ini ada 1 ikat. Untuk teman-teman disesuaikan saja ya, mau menggunakan seberapa banyak ya. Nah, di sini saya akan petik sayur bayam ya teman-teman. Nah, ini bagian sini tidak mau ya. Ini saya mau bagian pupusnya saja. Nah, dipetik seperti ini. Dan ini untuk pohonnya ya teman-teman, ini juga bisa dimakan, tapi ini kakek tidak mau ya, jadi saya mengambilnya bagian pupus saja. Nah, ini ada kulitnya ya, ada seratnya. Nah, petik seperti ini. Bagi teman-teman boleh juga dipotong menggunakan pisau ya, karena ini ada seratnya, jadi saya petik saja. Nah, ini teman-teman untuk sayur bayam yang sudah dipetik-petik ya. Kemudian rendam di air. Untuk air boleh asal tenggelam saja ya, atau lebih tentunya itu akan lebih bagus. Nah, kemudian tambahkan sedikit garam atau secukupnya ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan 4 sendok teh munjung garam. Kemudian diaduk rata ya, biarkan garam larut bersama dengan air. Nah, biarkan sayur bayam terendam dengan air garam kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Fungsinya adalah untuk menghilangkan kotoran yang ada di sayur ya teman-teman. Karena sayur itu kalau di sini sangatlah kotor. Nah, caranya adalah rendam dengan air garam kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Tapi orang Hongkong biasanya ada juga yang sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan ada pula yang sampai 4 jam ya teman-teman. Kalau bagi saya rendam dengan air garam kurang lebih 15 menit sampai 20 menit sudah cukup ya. Itu sudah kurang lebih untuk menghilangkan kotoran yang ada di sayur. Nah, seperti ini ya teman-teman. Setelah direndam kurang lebih 15 menit sampai 20 menit, kemudian jangan lupa dicuci dengan air bersih. Lalu saya siapkan 1 buah tomat ya teman-teman. Ini tomat sudah saya cuci bersih dan potong kecil-kecil saja. Nah, untuk teman-teman bisa menggunakan lebih ya, mungkin 2 atau 3 buah. Nah, ini buangkan sebelah tengahnya. Dan di sini saya potong-potong kecil-kecil saja ya, kotak-kotak. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman saya potongnya seperti ini ya. Untuk teman-teman disesuaikan saja mau bagaimana cara motongnya. Kemudian untuk campuran ya teman-teman, di sini saya siapkan 10 ekor udang. Ini udang sudah saya cuci bersih ya teman-teman, dan sudah saya bumbui. Bumbu udang adalah sedikit garam, sedikit gula, sedikit merica bubuk, kemudian tambahkan sedikit tepung maizena, diaduk rata, kemudian tambahkan sedikit air jahe. Nah, lalu tambahkan sedikit minyak goreng ya teman-teman, diaduk rata, kemudian diamkan kurang lebih 30 menit, biarkan bumbu meresap dulu. Nah, untuk bumbu teman-teman dikira-kira saja ya, karena ini udangnya hanya sedikit saja atau 10 ekor. Nah, untuk teman-teman disesuaikan saja ya, mau menggunakan seberapa banyak. Lalu siapkan untuk bumbu ya teman-teman, bumbu kasar. Nah, di sini saya menggunakan 3 siung bawang putih yang sudah saya cincang. Nah, seperti ini. Kemudian saya siapkan 3 potong jahe. Nah, bagi teman-teman yang suka bawang merah ya, silahkan ditambahkan. Bagi teman-teman yang suka pedas juga silahkan ditambahkan cabai rawit. Kemudian kita siap masak ya teman-teman. Panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, lalu tumis bawang putih. Nah, ini digoreng ya teman-teman. Untuk bawang putihnya goreng sampai harum atau kekuning-kuningan.
Nah, seperti ini saja ya teman-teman. Kemudian siap untuk diangkat. Ini angkat sekalian minyaknya, lalu tumis udang. Tumis udang setengah matang saja ya teman-teman. Kemudian siap untuk diangkat. Kemudian masukkan jahe. Ini masih ada sedikit minyak ya teman-teman. Tumis jahe sebentar saja, lalu masukkan air secukupnya ya. Jangan lupa gunakan air mendidih ya teman-teman, atau air panas. Nah, mendidihnya akan cepat, dan setelah mendidih masukkan sayur bayam. Nah, diaduk rata ya teman-teman. Tenggelamkan sayur bayam. Nah, seperti ini. Dan untuk air dikira-kira saja ya teman-teman. Di sini saya menggunakan 1,5 gelas air panas. Nah, ini teman-teman, biarkan mendidih ya, biarkan sayur bayam pelan-pelan masak sampai matang. Untuk teman-teman masaknya boleh ditutup ya, tapi ini tidak saya tutup. Nah, ini teman-teman, untuk sayur bayam sudah matang ya. Ini sudah lembek banget, karena hari ini saya masakin untuk orang tua yang tidak punya gigi ya teman-teman. Orang tua yang tidak punya gigi, jadi untuk teman-teman masaknya disesuaikan saja ya. Nah, ini sayur sudah matang, kemudian siap untuk diangkat. Taruh di satu piring, atau teman-teman bisa taruh di satu mangkok ya. Untuk air tidak usah diangkat ya teman-teman. Lalu masukkan tomat, biarkan air mendidih lagi, dan biarkan tomat pelan-pelan matang. Nah, ini teman-teman, untuk tomat kurang lebih sudah matang ya. Kemudian masukkan udang yang sudah digoreng. Bumbui dengan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, 1/4 merica bubuk atau secukupnya. Kemudian diaduk rata ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jangan lupa tes rasa ya teman-teman. Apa yang kurang silahkan ditambahkan. Nah, bagi teman-teman yang mau ditambahin dengan penyedap rasa atau minyak wijen, silahkan ya. Tentunya itu akan lebih sedap. Nah, sekira bumbu sudah pas, rasa sudah oke ya teman-teman. Kemudian siapkan untuk pengental ya, tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air. Nah, ini gunakan secukupnya saja, masukkan, kemudian diaduk ya. Jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer ya teman-teman. Intinya yang sedang-sedang saja. Nah, ini sudah oke ya, tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Kemudian masukkan bawang goreng, bawang putih yang tadi udah digoreng ya teman-teman. Nah, dicampur rata saja. Baunya sudah harum. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian siap untuk diangkat ya. Matikan api, taruh di bayam tadi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman. Mudah saja, simpel saja. Resep sayur bayam dengan udang dan ditambah dengan tomat. Resep yang simple, cara buatnya mudah saja, dan pastinya keluarga suka. Anak-anak pastinya juga suka banget ya teman-teman, karena tidak pedas. Resep ini cocok banget untuk lauk makan nasi ya teman-teman, dan seger banget. Resep yang simple, mudah, dan enak ya teman-teman. Untuk bahan mudah didapat, harga juga murah meriah, terjangkau. Resep ini kalau teman-teman tidak mencoba, tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya ya. Rasa yang begini sedap, gurih, nikmat tanpa penyedap rasa. Nah, resep ini ala-ala saya saja ya teman-teman. Silahkan dicoba resepnya ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak. Selamat mencoba dan selamat makan. Ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa share ya. Terima kasih.